Manchester City kembali menunjukkan kelasnya sebagai tim elit Premier League musim ini. Bertandang ke Selhurst Park, markas Crystal Palace, skuad asuhan Josep Guardiola sukses membawa pulang 3 poin penuh setelah menang meyakinkan dengan skor 3-0 pada laga pekan ke-16 Premier League musim 2025-2026, Minggu 14 Desember 2025. Meski hasil akhir tampak dominan, pertandingan ini sama sekali tidak berjalan mudah bagi The Citizens. Crystal Palace tampil berani dan agresif sejak menit pertama, bahkan sempat membuat City lebih banyak berada di bawah tekanan, terutama sepanjang babak pertama. Namun, efektivitas, kedewasaan bermain, serta ketajaman lini depan membuat Manchester City mampu mengunci kemenangan penting di laga tandang ini. 3 gol kemenangan City dicetak oleh Erling Haaland, yang kembali menjadi pembeda lewat 2 golnya pada menit ke-41 dan ke-89, serta Phil Foden yang mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-69. Kemenangan ini membuat Manchester City tetap kokoh di peringkat kedua klasmen sementara Premier League dengan koleksi 34 poin dari 16 pertandingan, terus menempel ketat pemuncak klasmen. Sejak peluit awal dibunyikan, Crystal Palace langsung mengambil inisiatif permainan. Tim asuhan Oliver Glasner tampil tanpa rasa takut menghadapi City dengan tekanan tinggi dan permainan cepat dari sektor sayap. Baru beberapa menit laga berjalan, Palace sudah menciptakan peluang melalui Jean-Philippe Mateta yang menyambar bola liar di kotak penalti. Namun peluang tersebut dianulir karena sang striker lebih dulu berada dalam posisi offside. Tekanan Palace kembali berlanjut pada menit ke-16. Kali ini, Yeremy Pino berhasil lolos dari jebakan offside dan berhadapan langsung dengan kiper City, Gianluigi Donnarumma. Sayangnya, penyelesaian akhirnya kurang sempurna. Tembakan keras Pino dari jarak dekat hanya membentur mistar gawang, membuat Selhurst Park bergemuruh kecewa. Manchester City sendiri terlihat kesulitan keluar dari tekanan. Aliran bola mereka kerap terputus di lini tengah, sementara Palace tampil disiplin dalam menjaga jarak antar lini. City lebih banyak bertahan dan menunggu momen untuk melakukan serangan balik cepat. Peluang terbaik City di babak pertama baru hadir pada menit ke-29. Phil Foden mendapat kesempatan melalui tendangan bebas dari jarak ideal. Sepakan melengkungnya mengarah ke pojok gawang, tetapi Dean Henderson tampil sigap dengan menepis bola keluar lapangan. Sementara itu, Palace terus menyia-nyiakan peluang. Adam Wharton mencoba peruntungan lewat tembakan jarak jauh, namun bola melambung tipis di atas mistar. Dominasi peluang yang dimiliki tuan rumah tak mampu dikonversi menjadi gol, dan situasi ini perlahan menjadi titik balik pertandingan. Saat Palace mulai lengah dan terlalu fokus menyerang, Manchester City justru mampu mencuri gol pada menit ke-41. Berawal dari serangan balik cepat, Matheus Nunes mengirimkan umpan silang akurat ke kotak penalti. Erling Haaland yang lepas dari kawalan menyambut bola dengan sundulan terarah ke pojok bawah gawang. Henderson tak mampu menjangkau bola, dan City unggul 1-0. Gol tersebut menjadi pukulan telak bagi Palace yang tampil dominan sebelumnya. Meski demikian, tuan rumah hampir saja menyamakan kedudukan jelang turun minum. Mateta kembali mendapat peluang emas dari jarak dekat, tetapi Donnarumma menunjukkan refleks luar biasa dengan menggagalkan tembakan tersebut. Babak pertama pun ditutup dengan keunggulan tipis Manchester City. Memasuki babak kedua, Crystal Palace kembali mencoba mengambil kendali permainan. Wharton dan Tino menjadi motor serangan tuan rumah, beberapa kali merepotkan lini belakang City. Salah satu peluang terbaik datang saat Wharton melepaskan tembakan keras yang hanya mengenai sisi luar tiang gawang. Namun, seiring berjalannya waktu, Manchester City mulai tampil lebih tenang dan rapi. Guardiola melakukan penyesuaian taktik dengan memperkuat blok pertahanan dan memaksimalkan transisi cepat. City tak lagi memaksakan penguasaan bola, melainkan bermain efisien dan menunggu celah. Gol kedua City akhirnya lahir pada menit ke-69. Ryan Cherki melakukan penetrasi tajam dari sisi kanan, melewati satu pemain sebelum mengirimkan umpan matang ke dalam kotak penalti. Phil Foden yang berdiri bebas langsung menyambar bola dengan tembakan kaki kiri yang akurat, menggandakan keunggulan City menjadi 2-0. Gol tersebut mengubah dinamika pertandingan secara drastis. Intensitas permainan Palace menurun, kepercayaan diri mereka perlahan menghilang. Manchester City justru semakin nyaman mengontrol permainan, sementara lini belakang mereka tampil disiplin dan solid, mematahkan setiap upaya serangan tuan rumah. Palace masih mencoba menyerang di sisa waktu pertandingan, tetapi koordinasi yang mulai menurun membuat peluang mereka semakin minim. Beberapa blok krusial dari back City memastikan gawang Donnarumma tetap aman. Petaka bagi Crystal Palace datang menjelang akhir laga.
Pada menit ke-88, Dean Henderson melakukan pelanggaran terhadap Savinho di dalam kotak penalti saat mencoba menghentikan serangan balik cepat City. Erling Haaland yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan sempurna. Striker asal Norwegia itu menempatkan bola ke sudut gawang pada menit ke-89, mencetak gol keduanya di laga ini sekaligus memastikan kemenangan 3-0 bagi Manchester City. Skor tersebut bertahan hingga peluit penjang dibunyikan. Manchester City pulang dengan 3 poin berharga dari Selhurst Park, sementara Crystal Palace harus kembali menyesali banyaknya peluang yang terbuang. Kemenangan ini sekali lagi menegaskan mental juara Manchester City. Meski tidak selalu dominan dalam penguasaan bola, efektivitas dan kualitas individu membuat mereka tetap mampu mengamankan hasil maksimal. Bagi Crystal Palace, laga ini menjadi pelajaran mahal tentang pentingnya ketajaman dan konsistensi sepanjang 90 menit.